strip 1 ya. Di sini diminta menyusun atau menghitung terkait income konsolidasi dan juga return earning konsolidasi untuk transaksi intercompany profit transaction-nya ini penjualan secara upstream ya. PAM Corporation dia mengakuisisi 90% atas Sun ya, atas kepemilikan atas net asetnya Sun, di mana tadi harga perolehannya ya untuk investasinya itu kosnya adalah 3.600.000, kemudian posisi modal dan juga return earning-nya si Sun ketika akuisisi adalah 3 juta dan 1 juta. Ini kalau kalian hitung menggunakan kalau cost-nya 3.600.000, kemudian kita hitung implied value-nya ya. Kita hitung implied value-nya berarti 3.600.000 dibagi 90% ya. Jadi implied value-nya adalah 4 juta. Itu sama persis dengan book value-nya ya, 4 juta. Sehingga tidak ada cost over book value. Nanti kalau misalkan diminta menyusun kertas kerja secara lengkap, ya, jadi tidak ada alokasi ke cost over book value. Kemudian ya, tadi ini transaksi di tahun 2016 dan 2017 terdapat saldo untuk inventory akhir ya. Inventory akhir di mana ini transaksi untuk inventorinya itu penjualan secara upstream dari anak kepada induk. Untuk saldo ending inventory di tahun 2016 adalah 300.000, di tahun 2017 adalah 400.000 dengan tingkat gross profitnya adalah 40% dari nilai inventorinya ya. Sehingga nanti untuk profitnya ya, kalau untuk profitnya nanti tinggal mengalihkan saja ya, nih 40% dikalikan 300.000 atau 40% kalikan 400.000 ya untuk menghitung profit terhadap beginning inventory maupun profit terhadap ending inventory. Ini trial balance per 31 Desember 2017 ya. Nah, kita pertama menghitung apa tadi? Net income konsolidasi ya. Ini agar lebih mudah saya membuat dalam bentuk itu ya kertas kerja ya. Jadi kertas kerja saya ambilkan dari yang bagian atasnya ya, bagian atasnya dari sales ya sampai dengan return earning akhir. Nah, untuk menghitung income konsolidasi ya berarti dari sales ya. Nah, berarti kita hitung dulu sales konsolidasinya ya. Kita sajikan di sini untuk akun sales sampai dengan return earning akhir ya. Itu kita masukkan ke kolom parents dan kolom subsidiary-nya ya. Kemudian yang menambah dan yang mengurang nanti itu yang kita catat, bisa dicatat maksudnya yang akan dicatat juga di jurnal elimination dan adjustment. Atau kalau kalian tidak membuat dalam bentuk seperti ini, berarti langsung disesuaikan saja ya apakah nanti akan menambah atau mengurang dari tiap akun-akunnya. Ya. Pertama untuk sales ya, salesnya parent ini saya sesuaikan dengan yang di sini ya. Jadi ini dalam ribuan ya. Untuk salesnya ya si PAM di sini adalah 13.000. Ini masukkan salesnya 13.000. Kemudian salesnya Sun ya ini sebesar 6.500 yang dimasukkan ke sini juga. Kemudian income from subsidiary ini di kolom parent itu 864.000. Kemudian COGS-nya ya, COGS-nya si P di sini cost of sales-nya adalah 8.000 dan COGS-nya Sun adalah 3.900. Kemudian other expense-nya si P adalah 3.400 dan Sun adalah 1.600. Sehingga net income-nya P adalah 2.464 dan net income-nya S adalah 1.000. Kemudian return earning awal ya, return earning awalnya si PAM adalah itu ya, return earning yang masuk di sini ya. Nah, return earning-nya yang nanti return earning yang ini yang 3.692.
Kemudian si Sun adalah 1.500. Nanti yang masuk ke dalam perhitungan untuk return earning akhir hanya yang punya si PAM saja ya. Kemudian dividennya si PAM adalah 1.000 dan dividennya Sun adalah 500. Nah, untuk alat bantu ini saya gunakan itu juga ya, karena menggunakan kertas kerja saya juga susun jurnal eliminasi yang terkait income. Yang pertama, untuk mengeliminasi penjualan dari dari S kepada P ya, dari Sun kepada PAM, penjualan di tahun 2017. Nah, penjualan di tahun 2017 ya. Tadi di sini disebutkan bahwa ya sales by Sun to PAM untuk tahun 2017 adalah yang 800.000. Ini akan kita eliminasi ya. Kita akan debit sales ya. Kemudian kita akan kredit COGS sebesar 800. Ini kita masukkan ya, kita masukkan ke kolom elimination and adjustment ya. Salesnya debit, nah salesnya debit sebesar 800, kemudian COGS-nya kredit sebesar 800. Kemudian yang kedua, ya, eliminasi yang terkait income lagi, tadi terkait untuk ending inventory ya, ending inventory, profit terhadap ending inventory yang ditangguhkan. Nilai ending inventory-nya tadi adalah di tahun 2017 ini adalah 400.000. Nah, profitnya, persentase profitnya adalah 40%. Jadi 400.000 kita kalikan dengan 40% ya. Itu yang dieliminasi ya. Jurnal eliminasinya ya, COGS pada inventory sebesar 160.000 ya, 160.000. Tadi 400.000 kalikan 40%. Kemudian yang ketiga ya, untuk eliminasi atau itu ya, pengakuan atas realized profit terkait beginning inventory. Nah, beginning inventory tahun 2017 adalah ending inventory tahun 2016 ya, sebesar 300.000 ya, 300.000 kita kalikan 40%-nya untuk perhitungan profitnya. Jadi yang diakui untuk kredit ke COGS adalah 120. Ini 300.000 kalikan 40%. Kemudian karena ini upstream ya, karena upstream berarti ada alokasi ke NCI ya. Ada alokasi ke NCI maupun ke pemegang saham itu ya, ke pemegang saham mayoritas ya. Yang ke mayoritas ini berarti tinggal ngaliin ya, 90% kalikan 120. Kemudian ke yang NCI beginning, nah ini sebesar 10% kalikan 120. Lalu untuk yang terkait lagi dengan income statement adalah eliminasi yang income from subsidiary ya. Ini boleh dieliminasi, income from subsidiary dieliminasi sebesar 864. Kemudian dividen untuk pemegang saham mayoritasnya ya, di kredit sebesar dividennya anak tadi kan 500 ya, dividennya anak itu 500. Nah, dividennya anak 500 kalikan ke pemilikan mayoritasnya 90%. Jadi dividen kredit sebesar 450. Nah, selisihnya ke investment in subsidiary sebesar 414. Kemudian yang E ya, yang E kita akan mengeliminasi atau memunculkan NCI expense. Nah, ini yang pakai perhitungan yang tadi ya, alokasi dari adjusted income, kalau yang di slide tadi ya, adjusted income, kemudian terkait penangguhan atas profit ending inventory dan alokasi untuk realize profit atas beginning inventory. Nah, ini kita hitung di sini. Pertama, kita hitung dulu untuk yang income ya, hak income pemegang saham minoritas atas income-nya si anak. Nah, kita hitung dulu income-nya anak ya. Income-nya anak di sini kita hitung dari nilai sales-nya. Nilai sales-nya adalah 6.000. Di sini 6 juta ya berarti ya. 6.500.000
dikurangi dengan COGS 3.900.000 dikurangi lagi dengan other expense sebesar 1.600.000, maka diperoleh 1 juta ya, diperoleh net income-nya S ya, net income-nya S itu 1 juta. Nah, net income-nya S yang 1 juta itu nanti yang akan dialokasikan ya, akan dialokasikan ke pemegang mayoritas itu yang 90%, yang ke minoritas itu yang 10%. Nah, kita hitung dulu yang untuk NCI expense berarti 1 juta kalikan kepemilikan minoritasnya 10%. Ini diperoleh 100.000. Kemudian kita sesuaikan dengan profit atas ending inventory yang ditangguhkan. Tadi 400.000 kalikan dengan profitnya adalah 40%, kalikan hak untuk pemegang saham minoritasnya adalah 10%. Ya, jadi nanti akan mengurangi sebesar 16.000. Kemudian untuk realized profit atas beginning inventory itu berarti kita hitung profitnya adalah 300.000 kalikan 40%, kemudian kita kalikan dengan alokasi untuk pemegang saham minoritasnya yaitu 10%. Nah, berarti diperoleh di sini 12.000. Kemudian kita tambahkan ya 100.000 dikurangi 16.000 ditambah 12.000. Sehingga nih nanti yang alokasi ke NCI expense ya, alokasi ke NCI expense adalah sebesar 96.000. Nah, ini ya 96.000. Nanti pasangannya yang dividen yang di sini ya. Nanti dividennya berarti berapa itu? Ada yang dividen S. Ya. Ini jurnalnya belum selesai. Ini maksudnya jurnalnya yang saya buat hanya khusus untuk yang hanya khusus untuk yang terkait income statement ya. Jadi kalau mau melanjutkan silahkan kalau terkait akun-akun yang lain. Nah, dividennya ini berarti tadi ada 450 dan 50. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan ke samping ya. Setelah kita submit tuh tadi yang dari jurnal kita masukkan ke kolom elimination dan adjustment, kita jumlahkan ke samping ya. Kalau nggak bikin yang kertas biasa seperti ini juga nggak apa-apa ya, karena dimintanya hanya menghitung atau kombinasi untuk net income konsolidasi itu berapa, return earning konsolidasi berapa. Nah, pertama untuk salesnya ya, salesnya berarti salesnya P ditambah salesnya S dikurangi dengan sales yang eliminasi untuk penjualan S kepada P ya, dikurangi 800. Sehingga diperoleh nih consolidated salesnya adalah 18, ini pakai dalam juta berarti ya. Nah, 18.700.000. Kemudian untuk income from subsidiary ini kalau di konsolidasi tidak boleh ada ya. Ini kita hapuskan seluruhnya tadi. Kemudian untuk yang COGS-nya COGS-nya P adalah 8 juta. Kemudian COGS-nya S adalah 3.900.000. Kemudian yang 160.000 ini yang dari eliminasi ini ya, ending inventory sebesar 160. Kemudian yang kredit di sini ini yang 800 dari yang eliminasi penjualan, kemudian yang 120 ini dari yang untuk pengakuan terhadap realized beginning inventory tadi. Ya. Sehingga COGS-nya ya, COGS konsolidasinya kita hitung 8.000 tambah 8 juta tambah 3.900.000 tambah 160 dikurangi 800 kurangi 120. Maka diperoleh di sini ya 11.140.000 untuk COGS konsolidasi. Kemudian untuk yang akun other expense ini tinggal menjumlahkan ya 3.400.000 ditambah 1.600.000. Ini sebesar 5 juta. Nah, kemudian bisa kita hitung ya. Nah, ini
untuk net income ya, net income parent saja, net income itu ya, net income combine gitu ya, net income combine ini ada 2.560.000. Nah, kemudian kalau yang net income konsolidasi, nah, ini kan kita harus memperhitungkan terkait NCI expense ya, NCI expense yang dari perhitungan yang di sini tadi ya, 96 juta berarti ya, 96 juta. Oke. 96.000. Nah, 96.000 kita masukkan di sini. Sehingga untuk consolidated net income-nya adalah 2.464.000. Nah, ini sama dengan net income-nya parent ya. Net income konsolidasi sama dengan net income-nya parent. Kemudian kita hitung return earning konsolidasinya ya, return earning konsolidasinya kita peroleh dari return earning awal ya, return earning awalnya si parent ya, si parent ini nanti dieliminasi juga ya, ingat jurnal eliminasi untuk return earning awal ya. Nah, ini return earning awal ditambah dengan consolidated net income dikurangi dengan dividen. Ya, dividennya si parent saja ya, karena yang untuk anak juga harus dieliminasi. Sehingga return earning konsolidasinya adalah 5.156.000. Nah, ini berarti sebagian dari konsolidasi. Kalau mau melengkapi silahkan ya, melengkapi untuk yang di bagian neracanya. Oke. Jadi ini jawaban untuk yang problem 5/1